Sorry. Ya Allah. Pak, Ya, udah mulai. direkam, Pak? Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ucapan terima kasih pada pusat DP 2M UNP yang telah mendanai penelitian atas nama Profesor Dr. Eri Barlian, MS, Profesor Indang Dewata, MSI, dan Dr. Iswandi, SPD, MSI. Dengan judul penelitian model prioritas pengembangan pariwisata pada Kota Pariaman. Latar belakang dari penelitian ini satu adalah bahwa pariwisata itu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi banyak daerah mengandalkan pariwisata sebagai penghasil asli daerah, pendapatan asli daerah. Karena dengan mengandalkan pariwisata kita tidak merusak lingkungan. Kita tidak ada yang habis dari sumber daya alam. Yang kedua, latar pariwisata itu menyerap banyak tenaga kerja, baik untuk industri pariwisatanya maupun orang yang terlibat langsung pada pariwisata itu sendiri. Dan yang terakhir, yang menarik di Pariaman ini ada atraksi budaya yang salah satu terkenal itu adalah Baboy. Ada tiga tujuan dari penelitian ini. Satu adalah untuk melakukan evaluasi kesesuaian lahan wisata bahari. Yang kedua, menganalisis potensi pengembangan wisata bahari. Dan yang ketiga, untuk menentukan arahan atau strategi kebijakan pengembangan wisata bahari pada Kota Pariaman. Ini adalah lokasi penelitian kita, di mana terbagi atas 4 kecamatan. Ada 10 titik pengamatan atau titik sampel yang kita amati untuk evaluasi kesesuaian lahan ini, mulai dari P1 sampai P10. 2 titik yang termasuk pada kelompok eh, sesuai, ada tiga ada 4 titik yang masuk pada kelompok sesuai marginal, dan 2 titik lagi yang masuk pada kategori sangat sesuai. Lalu kita kembangkan kriteria indeks penerimaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari di Pariaman ini. Dengan 3 kriteria, satu adalah dukungan pemerintah, yang kedua industri pariwisata, yang ketiga dukungan masyarakat, dan yang keempat adalah ketersediaan lahan. Dan yang paling tinggi adalah nilainya adalah kontribusinya nanti adalah dukungan masyarakat. Jadi dukungan masyarakat itu sangat menentukan untuk pengembangan wisata bahari. Selanjutnya ada eh, yang menjadi alternatif paling tinggi dalam pengembangan wisata bahari di Pariaman ini, yakni titik sampling 6, 5, dan 7. Yang paling tinggi itu adalah titik sampling 6 dengan besaran nilai
2,023,232 dengan nilai inkonsistensinya sebesar 0,03. Jadi nilai inkonsistensi ini nilai untuk ditolak sebesar 1. Kalau di atas 1, kita tidak terima dalam hasil penelitian menggunakan AHP ini. Dari 10 titik, titik yang paling tinggi itu skornya adalah titik 6, P6, disusul oleh P5 dan P7. Jadi ketiga titik ini memang sudah sesuai dan indeks potensi pengembangannya cukup bagus sehingga layak untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari. Untuk itu kita susun strategi pengembangan yang kita analisis dengan menggunakan ISM. Ada 7 sub elemen yang kita pakai. Satu adalah peningkatan kebersihan pantai, yang kedua memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dukungan wisata, yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak ekonomi dari wisata, yang keempat mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan penyelenggara wisata, yang kelima meningkatkan frekuensi atraksi wisata, yang keenam, menarik investor untuk pengembangan wisata bahari. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemudahan aksesibilitas wisata. Dari 7 elemen ini, hasil analisis menggunakan ISM, di mana sub elemen 6, 5, dan 1 berada di kuadran independen. Hal ini bermakna ketiga elemen ini memiliki daya dorong yang besar dan ketergantungan terhadap elemen yang lain rendah. Sehingga ketiga sub-elemen ini sebagai strategi prioritas untuk kebijakan pengembangan wisata bahari di Kota Pariaman. Mana yang pertama itu kita menarik investor untuk pengembangan wisata bahari. Jadi kita ajak investor menanam modal untuk menanamkan modal dalam pengembangan wisata bahari. Sesudah itu, yang kedua meningkatkan frekuensi atraksi wisata. Jadi mungkin tadi kita hanya mengenal Pariaman itu hanya dengan tabutnya. Bagaimana atraksi wisata ini kita kembangkan, kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Tidak hanya tabut saja, atraksi budaya yang lain dan objek-objek wisata yang lainnya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kebersihan. Itu barangkali paparan untuk hasil penelitian guru besar yang saya sampaikan sendiri. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak?